Nasdem pasti sudah deg-degan. Presiden Jokowi malah bikin awak media tertawa ketika ditanya soal reshuffle ini. Ditanyain, serius ya, malah diajak bercandaan. Tanpa memberikan jawaban yang pasti. Gimana Nasdem gak deg-degan terus ya? Bener-bener setengah kiamat kan jadinya. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Nina Nur. Bersama-sama kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Pada awal bulan ini, Nasdem diterpa isu mundurnya dua politisi seniornya, yakni Enggar Tias Tolukito dan Siswono Yudo Husodo. Enggar Tias Tolukito merupakan Wakil Ketua 1 Dewan Pertimbangan Nasdem dan pernah menjabat sebagai Menteri di era Presiden Jokowi, sedangkan Siswono Yudo Husodo adalah Ketua Dewan Pertimbangan Nasdem yang juga pernah menjadi Menteri di era Presiden Soeharto. Isu ini cukup santer ya, namun dibantah oleh pihak Nasdem. Waktu itu ada dua petinggi Nasdem yang memberikan bantahan. Pertama oleh Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya. Dia menepis isu mundurnya Enggar Tias Tolukito dan Siswono. Yang kedua, berasal dari Sekjen Partai Nasdem Joni G. Plate, yang juga adalah Menteri Kominfo. Menurut sepengetahuan Joni, sampai saat ini ya, saat itu ya waktu dia ngomong, Siswono itu masih anggota Nasdem dan Enggar Tias Tolukito masih menjabat sebagai wakil ketua. Katanya beberapa hari sebelumnya mereka berdua masih bertemu dan menghadap Surya Paloh. Akhirnya ada titik terang dari isu tersebut. Pada Senin lalu, akhirnya Siswono Yudo Husodo sendiri yang memberikan konfirmasi kepada media menyebut bahwa dirinya telah mengundurkan diri dari Partai Nasdem. Mengundurkan diri dari partai ya, itu beritanya. Lucunya, pihak Nasdem sempat memberikan bantahan soal mundurnya Siswono ini. Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali menyebut dirinya belum tahu soal pengunduran diri itu, karena pihak Nasdem belum menerima suratnya. Sedangkan petinggi Nasdem lainnya, Ketua Bapilu, Effendi Hoiri, dengan tegas membantah dan menyebut isu itu hoaks. Effendi menyebut Siswono mungkin lebih banyak kesibukan di luar partai, namun masih tetap sebagai Ketua Dewan Pertimbangan. Akhirnya, Senin malam pihak Nasdem dengan resmi mengakui mundurnya Siswono. Disebut bahwa Siswono hanya mundur dari jabatannya, namun tetap jadi kader Nasdem. Alasan mundur itu adalah karena usia, bukan karena deklarasi Anies. Padahal waktu itu isunya itu adalah mereka mundur karena deklarasi Anies ya. Nggak tahu ya yang benar itu yang mana, soalnya ketika mengkonfirmasi ke media, kan Siswono bicara dalam konteks mundur dari partai. Dan hari ini, Rabu tanggal 28 Desember, kembali Nasdem menyatakan kalau politisi senior yang satu lagi, Enggar Tias Tolukito, juga telah mundur dari jabatannya, namun masih tetap menjadi kader Nasdem. Alasan mundurnya juga kurang lebih sama, karena alasan kesehatan. Ini kok kayak copy paste ya. Beberapa pengamat memang menyatakan bahwa mundurnya atau hengkangnya kedua politisi senior ini dari Nasdem bakal membawa efek jelek ke Nasdem. Misalnya, pengamat politik Ray Rangkuti yang menyatakan mundurnya Enggar dan Siswono itu bakal berefek pada duit Nasdem yang akan berkurang. Sementara pakar komunikasi politik Cipta Lesmana menyebut bahwa jika kedua politisi senior itu benar-benar hengkang dari Nasdem, maka akan jadi setengah kiamat katanya buat Surya Paloh. Setengah kiamat gitu. Saking besarnya efek yang ditimbulkan. Cipta Lesmana juga menyebut bahwa kedua politisi senior itu merupakan orang lama yang disayang sama Surya Paloh. Sepertinya efek ini sangat besar ya dan bakal bikin oleng kapal Nasdem. Namun, saya kira dampak terbesar jika memang Siswono dan Enggar Tias Tolukito benar-benar keluar dari Nasdem akibat deklarasi Anies hanyalah rasa malu yang bisa ditanggung dan diatasi oleh Nasdem dengan bermain kata. Toh angka Nasdem di berbagai survei tidak juga jadi bagus ya sesudah deklarasi Anies nyapres. Menurut survei indikator, angka Nasdem hanya bertambah sebanyak 0,3% menjadi 4,8%. Dalam survei Carta Politika, Nasdem memperoleh angka 4,3%. Ini menurun dari sebelumnya di angka 6%. Sedangkan di survei SMRC, angka Nasdem juga hanya 4,8% dibandingkan dengan angka 9,1% hasil pemilu 2019. Lalu sudah ada beberapa kader Nasdem yang keluar sesudah Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai bakal capres.
ketambahan 2 lagi ya saya kira tidak sampai bikin setengah kiamat ya, seperti kata pengamat tadi itu. Saya kira yang bikin Nasdem terpuruk itu adalah jika menteri-menterinya kena reshuffle. Ada 3 menteri ya, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Johnny G. Plate, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, serta Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya Bakar. Reshuffle itu seperti vonis mati ya buat Nasdem. Ini resiko terbesar yang harus dihadapi Nasdem ketika dia berani mendeklarasikan Anies yang merupakan antitesisnya Jokowi. Lawang di Jakarta aja ancur-ancuran, masa dijadikan capres? Itu kira-kira pemikiran Pak Jokowi ya. Oleh sebab itu kan sudah disindir, disebut sembrono di depan publik oleh Presiden Jokowi. Sementara para bakal capres lain malah dibikin seneng, didukung niatannya, seperti Erlangga Hartarto dan Prabowo Subianto ya, didukung oleh Pak Jokowi. Bahwa reshuffle itu bakal merugikan sekali buat Nasdem. Itu juga tercermin dari ributnya teman-teman bakal koalisi Nasdem, PKS dan Demokrat. Mereka tahu betapa besarnya efek reshuffle itu terhadap Nasdem. Mereka pun ribut ya. Dan itu jadi bocor gitu. Dengan ributnya mereka, kita pun jadi tahu bahwa Nasdem bakal tidak sanggup menghadapi reshuffle. Beberapa waktu lalu kan petinggi PDIP Jarod Saiful Hidayat menyebut 2 nama menteri dari Nasdem yang perlu dievaluasi terkait reshuffle, yakni Menteri Syahrul Yassin Limpo dan Menteri Siti Nurbaya. Lalu muncul tanggapan dari PKS. Mardani Alisera menyebut, Presiden perlu bijak dan menjaga soliditas di akhir masa jabatannya. Maksudnya para menteri itu diarahkan saja, diberi arahan gitu ya, nggak perlu di reshuffle. Sedangkan petinggi PKS lain, Nabil Fauzi, meminta yang dievaluasi itu semua menteri, karena menteri yang gagal sama artinya dengan kegagalan presiden katanya. Intinya sih sama, meminta jangan reshuffle. Kalau reshuffle nanti Presiden Jokowi yang dianggap gagal, gitu kata PKS. Bisa aja ya menata kata-katanya. Sedangkan Demokrat diwakili Kamhar Lakumani menyebut usulan Jarod itu sebagai bentuk arogansi politik. Intinya dia minta PDIP tidak mengintervensi Presiden ketika ada urusan dinamika internal koalisi pemerintahan. Jadi Demokrat ini bagai menyerang lewat 2 arah ya, ke arah PDIP, lalu juga ke arah Presiden Jokowi langsung, yakni oleh jubir Demokrat, Herzaki Mahendra Putra. Herzaki mengingatkan agar Presiden Jokowi berhati-hati melakukan reshuffle, karena masa jabatan sisa 2 tahun lagi. Reshuffle katanya tidak boleh berkaitan dengan kampanye atau kepentingan politik, agar kinerja kabinet bisa fokus sampai akhir masa jabatan Presiden. Ya semua ocehan PKS dan Demokrat itu kan intinya sama, jangan sampai reshuffle. Sementara itu, Nasdem awalnya meradang terhadap PDIP. Ketua DPP Partai Nasdem, Irma Chaniago, memprotes pernyataan Jarod Saiful Hidayat. Meminta Jarod nggak asal bicara, tidak asal bunyi. Karena katanya kedua menteri asal Nasdem itu adalah menteri-menteri yang berprestasi. Namun belakangan, Nasdem terdengar pasrah. Politikus Nasdem, Sugeng Suparwoto menyebut Nasdem itu nggak deg-degan atau takut kena reshuffle, karena itu hak prerogatif Presiden. Kalau kena reshuffle, katanya nggak masalah. Katanya dukungan Nasdem pada Presiden Jokowi itu tanpa syarat. Nasdem akan tetap mendukung pemerintahan Presiden Jokowi sampai 2024. Udah pasrah banget ini ya. Gimana nggak pasrah? Nasib memang di tangan Presiden Jokowi. Ketika semua menteri kader Nasdem itu keluar dari pemerintahan, maka Nasdem bakal kehilangan kredibilitasnya. Predikatnya bakal sama dengan Anies, menteri pecatan. Bakal susah buat mengkampanyekan dirinya sendiri, apalagi mengendorse Anies sebagai capres. Nggak ada yang kredibel. Sama dengan PKS dan Demokrat yang enggak jadi apa-apa di pemerintahan nasional. Sama dengan AHY yang enggak punya jabatan publik. Menteri-menteri itu jadi tabungan prestasi Nasdem yang bakal dijual di 2024. Kalau nggak ada lagi, terus mau jual prestasi apa? Jadi bohong aja ya kalau bilang nggak deg-degan. Presiden Jokowi tahu itu. Beliau bercanda saja soal reshuffle ini di depan para awak media. Nasdem pasti sudah deg-degan. Presiden Jokowi malah bikin awak media tertawa ketika ditanya soal reshuffle ini. Ditanyain, serius ya malah diajak bercandaan. Tanpa memberikan jawaban yang pasti. Gimana Nasdem gak deg-degan terus ya? Bener-bener setengah kiamat kan jadinya.
Oke guys, jangan lupa like-nya dan subscribe ya channel Siward TV. Kura-kura emang juara. Ya dengar. Resapel. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Cukup ya. Cukup ya. Udah. Terima kasih Pak. Cluenya. Ya, udah. Terima kasih Pak.